Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di pertemuan yang kedua pada kajian kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada bagian yang kedua ini, beliau menetapkan bab wujubul Islam. Bila bicara tentang hukum di sini, karena istilah wajib itu tentu berkaitan erat dengan yang namanya hukum. Sedangkan pada bahasan yang lalu, beliau bicara tentang fadlul Islam. Fadl, keutamaan berarti. Kali ini beliau bicara tentang hukum berislam. Di sini beliau mengatakan wajib. Sedangkan wajib itu artinya keharusan. Sesuatu yang dituntut untuk dilakukan. Ya, sesuatu yang dituntut untuk dilakukan. Jika dia meninggalkannya, maka akan berdampak pada dirinya itu perbuatan dosa besar. Sehingga keharusan bagi dirinya untuk melakukannya dalam kondisi apapun. Ya. Dalam kondisi apapun dia harus melakukannya. Seperti sholat, wajib sholat. Maka keharusan bagi dirinya untuk melakukannya dalam kondisi apapun. Jika dia meninggalkannya, maka dia dikategorikan meninggalkan satu yang bersifat harus dan itu tentu dosanya sangat besar. Zakat pun demikian. Keharusan bagi dia untuk mengeluarkannya dalam kondisi apa saja. Begitu pula puasa, haji, dan seterusnya. Ya. Ini istilah wajib. Nah, beliau bicara lagi di sini kewajiban Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Para ulama mengatakan Islam itu ada dua makna. Makna umum dan makna khusus. Islam bermakna umum adalah al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan, dan al-bara'ah minasyirik, dan berlepas diri dari syirik. Islam bermakna umum berarti terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama artinya adalah al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cara tauhid dan berakidah yang benar. Ya, tauhid dan berakidah yang benar. Yang kedua, berkaitan dengan ketaatan, yaitu perbuatan. Ya, kepatuhan, ketaatan, berarti ini berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik, karena itu kesempurnaannya. Nah, ini Islam bermakna umum, artinya semua nabi dan rasul mengajak umatnya pada 3 prinsip ini. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya kepada umat-umat mereka. Dan itulah tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan manusia semua. Berarti semua nabi dan rasul itu Islam. Dalam artian mereka bertauhid, beriman hatinya. Dalam artian kepatuhan, taat perbuatannya hanya kepada Allah dan sama Rasul. Dalam artian mereka tidak berbuat syirik. Makanya semua nabi dan rasul itu selalu mengatakan kepada umatnya, apa itu? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadalah kalian kepada Allah, kalian karena tidak ada ibadah yang patut untuk dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi semua nabi dan rasul dalam konteks ini adalah apa? Islam. Semuanya Islam. Dengan 3 prinsip itu. Adapun makna Islam secara khusus adalah ittiba'ur Rasul SAW, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam secara khusus berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian yang dimaksud Islam di sini adalah syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir. Berarti Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua manusia yang hidup di zamannya, yang hidup setelahnya, karena berposisi sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka wajib untuk beriman kepadanya, wajib menjalankan syariatnya, wajib mempelajari apa yang diajarkannya dan mengamalkannya. Ini yang disebut dengan nama Islam secara khusus, secara spesifik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Andai Musa itu hidup di zaman saya, maka Musa tidak punya kekuasaan apapun melainkan mengikuti saya. Begitu pula di dalam hadis-hadis yang sangat valid bahwa nanti di akhir zaman, artinya tanda hari kiamat besar, itu Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah ke bumi. Setelah Allah angkat ke langit, Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi dan Nabi Isa akan yahkumu bisunnati Rasulullah SAW. Nabi Isa akan berhukum dan menegakkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan kata al-Islam atau Islam di situ adalah apa? Syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Islam berarti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang tidak sesuai dengan makna ini, konsep ini, berarti dia belum berislam atau tidak berislam. Ya. Apalagi fenomena akhir tahun ini. Ya, akhir tahun ini ada Natalan, kemudian ada akhir tahun juga, dan yang ironis malah dikasih contoh yang tidak baik, bahkan contoh yang sangat berbahaya oleh sang menteri agamanya sendiri. Wal'iyadzubillah. Ya. Tentu ini bukan Islam. Islam secara umum tauhid. Berarti tauhid yang mana? Berarti akidah yang mana? Keimanan yang mana? Berarti iman tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketaatan yang mana? Perbuatan yang mana? Berarti perbuatan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan maknanya adalah
membenarkan semua agama, kemudian ikut serta di sana dengan dalih kebersamaan perdamaian dunia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini bukan Islam. Ya. Dan secara individu juga ikut serta dalam merayakannya. Mungkin sebagian di antara kita atau banyak di antara kita yang nggak ikut merayakan, tapi dia ketika malam tahun baru, dia kumpul-kumpul dengan keluarga, makan-makan, bakar-bakaran, dengan dalih hanya sekedar ngumpul keluarga. Tapi ngumpul keluarganya dalam konteks apa? Dalam konteks tahun baru. Ini sama saja, Pak. Tidak ada jurus daripada terus mendingan. Ya. Ada lagi jurus yang kedua daripada mendingan. Apa itu? Daripada tahun baru di jalanan, musik, ayo kita adakan zikir bersama di masjid. Ini lebih parah lagi. Karena bid'ah itu lebih parah daripada maksiat. Karena bid'ah itu membuat syariat yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan di tahun baru? Pulang, sikat gigi, pipis, tidur. Ya, begitulah kata orang tua kita dari kecil. Jadi kembali ke sini, wujubul Islam, kewajiban berislam. Jadi Islam berarti di sini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Berupa apa? Urusan hati, yaitu akidah, keimanan, tauhid. Kemudian berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Perbuatan itu bisa ibadah, bisa berupa muamalat. Muamalat itu interaksi sosial, bisa interaksi sosial khusus yaitu dengan keluarga, orang tua, interaksi khusus dalam konteks pernikahan, interaksi keuangan, dan interaksi sosial umum yaitu akhlak masyarakat sosial. Semuanya ini harus sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan harus sesuai dengan apa yang dibawa dan diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah, suri tauladan. Apa makna suri tauladan? Yaitu contoh, kewajiban bagi kita untuk mencontoh. Seolah-olah ayat Al-Quran ini mengatakan, ay ta'assau bi Rasulillah SAW, ya kalian wahai manusia wajib untuk mengambil contoh dari Rasul SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Berkaitan dengan hati, akidah, iman, maupun berkaitan dengan masalah perbuatan. Ya. Perbuatan dalam konteks ibadah, perbuatan dalam konteks interaksi dengan sesama. Ini wajib kita beruswa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah makna Islam yang sebetulnya. Ya. Adapun penulis di sini akan menyebutkan beberapa dalil-dalil akan kewajiban berislam yang benar. Dalil yang benar adalah dalil yang pertama adalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Siapa yang apa itu? Siapa yang yabtaghi itu artinya yatlub, mencari. Ya. Siapa yang mencari Islam, siapa yang mencari ghairal Islam. Ya. Siapa yang mencari ghairal Islami, sebentar, ya. Siapa yang mencari ghairal Islam, selain dari Islam, dinan sebagai din. Lihatlah indahnya ayat ini. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai din, maka tidak akan diterima darinya.
Yabtaghi di sini artinya mencari. Ya, atau meniti, melakukan sesuatu. Selain dari Islam, berarti selain dari syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Selain dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinan, ad-din di sini apa artinya? Din di dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah perbuatan. Makna yang kedua adalah balasan. Balasan seperti di surat Al-Fatihah. Maliki yaumi ad-din. Ad-din di sini maknanya bukan perbuatan. Ya. Tetapi maknanya adalah balasan. Kama tadinu tudan. Ya. Bagaimana Anda berbuat, maka Anda dibalas. Jadi ad-din di sini artinya balasan. Yaumiddin berarti artinya apa? Hari. Yaumiddin artinya hari pembalasan. Nah, ad-din yang bermakna perbuatan seperti di ayat ini. Dinan berarti apa? Perbuatan. Nah, kita jelaskan tadi perbuatan seseorang itu bisa berkaitan kita dengan Allah dan bisa berkaitan kita dengan manusia. Itulah makna ad-din yang kerap kali diterjemahkan menjadi istilah agama. Berarti agama itu maknanya adalah perbuatan, perilaku, kumpulan dari panduan-panduan dalam berinteraksi dan berbuat. Itulah agama. Baru tahu ya. Jadi kata din, agama, itu adalah kumpulan dari panduan-panduan hidup. Isinya apa panduan hidup itu? Perbuatan. Banyak ad-din. Sehingga ayat ini, wa may yabtaghi, siapa yang mencari panduan hidup, perbuatan, panduan untuk berbuat, bersikap, berinteraksi. Selain dari Islam, ya ditolak kamu. Ibarat karyawan bekerja di satu tempat, tapi dia mencari panduan dia di dalam bekerja dan aturan dia dalam melakukan pekerjaan bukan dari perusahaan yang menggaji dia. Gimana Mas? Ditendang pakai kaki kiri kamu Mas. Makanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan demikian untuk makna ayat ini. Beliau mengatakan man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allahu falan yuqbala minhu. Siapa yang meniti jalan selain dari apa yang Allah syariatkan, maka itu akan ditolak. Tuh, kan singkat bahasanya beliau. Jadi siapa yang meniti jalan selain dari apa yang disyariatkan oleh Allah, maka dia akan ditolak. Berarti kalau rincian dengan yang di atas, siapa yang meyakini iman, tauhid, tapi tidak sesuai iman dan tauhidnya dengan apa yang dibawa oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disyariatkan Allah kepada Rasulullah, dan yang dibawa oleh Rasulullah diajarkan kepada umatnya, nggak sesuai dengan itu keyakinan-keyakinannya, maka ditolak. Berarti pula siapa yang berbuat, ya, melakukan satu perbuatan dalam konteks ibadah, ya, dalam konteks interaksi dia, yang dimana dia tidak mengambil dari panduannya, tidak mengambil dari syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW,
tidak mengambil dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu ditolak, Mas. Cukup jelas? Jadi, siapa yang ibadah, ya, interaksi, jual beli, menikah, dalam pernikahan, dia menjalaninya, berbuatnya, melakukannya, actionnya tidak sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka semuanya akan ditolak. Ditolak itu maknanya apa? Ditolak itu maknanya adalah mardud. Benar-benar dia dibuang. Seperti dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka ditolak, dibuang semuanya. Dia ibadah, zikir, apapun bentuknya, tapi tidak sesuai dengan al-Islam ini, maka dia akan dibuang. Walaupun si pelakunya menganggap itu adalah perbuatan yang paling baik sekalipun. Paham? Makna ditolak juga bermakna apa? Tidak ada pahala alias pepesan kosong. Seperti hadis yang bicara tentang orang yang mabok lalu sholat. Atau orang yang datang ke dukun. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma datang aja pengen tahu. Lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima 40 hari. Tidak diterima ini maksudnya apa? Dibuang, pepesan kosong alias tidak ada pahalanya selama 40 hari. Bisa jadi sholatnya diterima sama Allah, tapi pahalanya tidak ada. La yatarattab alaihi jazaun, kata para ulama. Bahasa Arabnya. Tidak ada pahala di balik itu sama sekali. Gak apa-apa deh, yang penting gak dosa. Loh, yang gak ada pahalanya itu dosa, Mas. Umpama ada orang bertanya seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia melanggar hukum. Nah ini maknanya. Jadi lalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti orang rugi itu orang yang mana? Orang yang rugi itu nanti pada hari kiamat, dia datang dengan anggapan bahwa dia sudah melakukan banyak perbuatan. Dengan anggapan dia sudah banyak melakukan ketaatan. Dengan anggapan dia sudah melakukan banyak amal soleh. Tapi ternyata di hari kiamat, ternyata yang dia bawa cuman balon yang isinya kosong. Ada sebuah hadis di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan saat itu kami berada di Madinah. Rasulullah SAW mengatakan amalan-amalan seseorang pada hari kiamat nanti seperti sholat. Nanti akan datang sholat itu di hari kiamat sambil mengatakan, Ya Rabbi anas sholah. Wahai Rabb, saya adalah sholat. Kemudian datanglah sedekah. Sedekah pun mengatakan, saya adalah sedekah. Puasa juga akan mengatakan, saya adalah puasa. Allah mengatakan, berfirman, kalian akan berada dalam kebaikan. Lalu Islam mengatakan, Ya Rabb antas salam wa annal Islam. Wahai Rabb, engkau adalah as-salam yang memberikan keselamatan,
yang bebas dari keburukan, sedangkan aku adalah al-Islam. Lalu Allah akan berfirman sebagaimana di dalam Al-Quran, siapa yang mencari selain dari Islam, agama, perbuatan, maka tidak akan diterima. Berarti siapa yang bersuci yang tidak sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW, ya bersucinya ditolak, wudunya ditolak. Sholat, zakat, ya banyak orang ngitung zakat seenaknya sendiri. Sudah, yang penting kalau Ramadan bagi-bagi sembako, niatkan saja untuk zakat. Udah cukup. Ini yang terjadi di masyarakat. Dulu saya juga diajari seperti itu Ustadz sama ayah saya sebelum meninggal. Ayah saya bilang, jangan lupa ya setiap Ramadan kamu keluarin zakat. Gimana caranya ya? Sudah, yang penting kamu bagi sembako, terus kamu niatkan zakat. Udah cukup. Tambahin aja setiap tahunnya sedikit-sedikit. Udah itu cukup, itu zakat. Ini semau bodongnya sendiri ini namanya. Ya, ini semau bodongnya sendiri namanya. Begitu juga orang puasa, udah yang penting kan nggak makan, nggak minum. Nah ini semaunya sendiri namanya. Haji, sudahlah yang penting datang ke Mekah di musim haji, yang penting ke Arafah, yang penting ini, ini haji semaunya sendiri namanya. Berarti apa? Din, perbuatannya, aktivitasnya ghairal Islam. Tidak sesuai dengan apa? Islam. Maka akhirnya apa? Hari kiamat dia mengira dia sudah membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ternyata yang dibawa apa? Celengan yang bawanya bolong. Ingat gak celengan zaman dulu gajah-gajahan sama ayam-ayaman itu kan? Ya, kita disuruh nyelengin, nabung, nyelengin. Gak taunya ibu kita yang bolongin dari belakang. Ya benar kan? Ya nggak apa-apa kita maafkan kan dulu ya karena memang uang kita juga punya orang tua kita kan gitu ya. Ya tapi kan ini sekedar cerita aja ya. Begitulah seperti orang ngambil air pakai apa ember di sumur kan gitu. Ini nggak tahu ini anak-anak muda-muda nggak pernah ngerasain mau mandi apa namanya nimba dulu nggak pernah ngalamin ini. Ya, kita mau mandi nimba, habis mandi kakak kita yang mandi dia yang nimba. Jadi kita ngambilnya sesuai kebutuhan kita gitu. Ternyata embernya ini apa namanya bolong gitu kan ya. Udah capek-capek dapat cuma sedikit. Ya. Kalau di surat Al-Ghasyiyah Allah bilang apa? Amilatun nasibah. Sebagian para ulama tafsir mengatakan amilah nasibah ini apa? Dia semasa di dunia banyak melakukan amalan-amalan sampai dia capek tapi ternyata nyampe di akhirat malah amilah nasibah malah dia capek dia azab. Na'udzubillah. Okay. Makanya kewajiban kita berislam dengan benar. Jadi kesimpulannya apa? Ancaman bagi orang yang berbuat beriman yang tidak sesuai dengan apa? Islam. Kerugian, kebinasaan itu selalu akan ada pada diri orang itu. Berarti melihat Islam seseorang itu benar, bukan Anda melihat dengan surbannya dia yang dililit-lilit di kepala. Ya, surban 2 meter dililit-lilit di kepalanya. Jadi kalau buat naruh ember gak jatuh itu nanti. Naruh panci gak jatuh. Ditambah lagi surbannya ditaruh di leher kayak naruh anduk mau mandi begitu. Jangan melihat orang yang seperti itu. Tapi melihat keislaman orang itu tidak dengan penampilan. Ya, tetapi melihat kebenaran Islam seseorang
adalah melihat dinnya. Apa din tadi? Perbuatannya. Apakah dinnya, perbuatan dia sesuai dengan al-Islam atau tidak. Walaupun pakaiannya compang-camping, pakaiannya biasa, mungkin pakaian gaul istilahnya, tapi dinnya sesuai dengan Islam, berarti dia berada dalam apa? Kebenaran. Dalil yang kedua. Di surat Ali Imran ayat 19. Ya. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya ad-din, disebutkan lagi di sini bahasa apa? Ad-din. Sesungguhnya ad-din indallahi al-Islam. Di sisi Allah adalah Islam. Ingat, ad-din tadi apa? Perbuatan, ya, sikap. Ya. Indallah, di sisi Allah, itu hanyalah perbuatan, sikap, keyakinan yang berpijak pada al-Islam. Ya. Ibnu Katsir bilang begini, ayat ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Tidak ada din yang Allah terima di sisinya bagi siapapun selain dari Islam. Apa itu Islam? Nah, beliau jelaskan di sini. Wa ittiba'ur rusul fi ma ba'athahum fi kulli hin. Mengikuti para nabi dan rasul yang Allah utus pada setiap generasi. Sampai ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menutup semua jalan-jalan kepadanya, kecuali jalan itu hanya melewati dirinya saja. Siapa yang bertemu Allah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan din selain dari syariatnya, maka itu tidak akan diterima. Jadi semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu Islam. Cuman semuanya ditutup. Semuanya ditutup dengan diutusnya Rasulullah SAW. Berarti tidak ada Islam kecuali apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Berarti Yahudi itu sudah tutup, sudah expired. Nasrani berarti sudah expired. Sudah dibuang, Mas. Semuanya harus lewat satu pintu. Yaitu apa? Yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ini. Semuanya sampai hari kiamat nanti. Nah, inilah. Ini al-Islam. Berarti kalau ada orang berislam yang tidak sesuai dengan ini, ya berarti Allah akan menolaknya. Semua perbuatan dia ditolak. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau pun mengatakan semua pintu yang ada di Masjid Nabawi ini ditutup. Kecuali pintu yang dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini bahasa kiasan. Bukan yang sebetulnya. Bukan maknanya beliau wafat, tutupin pintunya. Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sepeninggal Rasulullah SAW, maka syariat, ketaatan, kepatuhan, kepemimpinan itu diserahkan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menyerahkan kepada Umar. Sebelum Umar wafat, beliau menyerahkan kepada 6 sahabat. Yang disebut dengan istilah Majelis Syura. 6 sahabat ini memilih satu, yaitu Utsman. Setelah Utsman dibunuh oleh para kudetor dengan cara yang keji di dalam rumahnya,
Maka 6 tersisa 1, tersisa 5. Kan gitu kan? 6 kan termasuk Utsman. Kalau dalam organisasi namanya steering committee. Kan gitu, dalam organisasi. Nah, tinggal 5. 5 menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti mereka. Berarti sepeninggal Rasulullah SAW, maka al-Islam itu yang dilihat adalah generasinya para sahabat karena mereka yang dikasih tongkat melanjutkannya. Jadi kita memandang Islam itu siapa? Apa yang disyariatkan Allah kepada Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan yang ketiga apa yang dicontohkan oleh para sahabatnya. Inilah Islam. Dan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan jika perbuatan kita, keimanan kita, keyakinan kita, perbuatan kita semuanya ingin diterima oleh Allah menjadi pemberat di timbangan-timbangan pada hari kiamat nanti, maka jadikanlah semua hati kita dan perbuatan kita harus sesuai dengan yang namanya al-Islam yang tadi itu. Berarti apa itu? Berarti yang pertama, la na'budu illallah, kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apa penyebab gerbang setan itu terbuka? Apa sebab seseorang itu berada dalam maksiat, syirik, maksiat, kenapa? Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hati manusia tergantung kepada selain Allah. Tuh. Berarti sisi tauhidnya, imannya apa? Menipis atau hilang. Disitulah ketergantungan hati kepada selain Allah. Maka akan terbuka gerbang setan begitu luas. Muncullah saat itu yang disebut dengan nama quwwah syahwaniyah, kekuatan syahwat. Nah, makanya tauhid yaitu alla na'budu illallah, kita tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti apa? Hati kita hanya kita isi, kita tancapkan di situ, kita gantung semua apa yang ada di situ hanya kepada Allah semata. Itulah tauhid. Kita tidak beribadah, kita tidak melakukan apapun kecuali semuanya karena Allah. Inilah Islam. Yang kedua, alla na'budu illa bima syara'. Kita tidak ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasul SAW, dan apa yang disyariatkan Rasulullah SAW kepada kita, dan apa yang dicontohkan oleh para sahabatnya. Tidak akan beribadah, tidak akan beraktivitas kecuali dengan petunjuk itu. Nah, inilah Islam, amalan yang benar-benar menjadi pemberat pada diri pelakunya di akhirat nanti. Ya. Jadi, berapa banyak perbuatan yang kecil menjadi besar di mata Allah karena apanya? Karena hatinya, karena keikhlasannya. Rasulullah SAW bercerita, saya bermimpi melihat seorang laki-laki yang menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Dia begitu indahnya menikmati semua kenikmatan surga. Kenapa? Karena semasa hidup pernah memotong ranting pohon yang menjorok ke jalan dan mengganggu orang. Gimana? Saya pernah ceramah di kantor bupati. Di situ ada kepala dinas umum dan ada kepala dinas Satpol PP. Kepalanya Satpol PP. Saya bilang, Pak, ini bukan berarti
PU sama Satpol PP pasti masuk surga loh Pak ya. Ketawa semuanya satu gedung. Tidak. Ini yang mempengaruhi seseorang itu adalah apanya? Iman tauhidnya. Kenapa dia itu? Hadits lain, ma at'amta bihi nafsak falaka biha sadaqa, ma at'amta bihi ahlak falaka biha sadaqa, ma at'amta bihi khadimak falaka biha sadaqa. Makanan yang Anda minum, makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum untuk diri Anda sendiri, itu bisa bernilai sedekah yang begitu besar. Makanan yang Anda sajikan untuk keluarga Anda itu bernilai sedekah yang begitu besar. Makanan yang Anda sajikan untuk pembantu Anda, maka itu bernilai sedekah yang begitu besar. Kenapa? Selama kita melakukannya, tauhid, saya tidak melakukan itu kecuali hanya mengharap apa? Ridha Allah. Menikah, Anda tidak menikah karena cinta kepada perempuan yang ini. Anda menikah bukan karena laki-laki ini mapan, tidak. Saya menikah hanya karena ingin menjaga kehormatan dan mencari keridhaan Allah semata. Maka lahirlah kecintaan karena Allah dan semua aktivitas dalam pernikahan Anda itu adalah pundi-pundi pahala bagi Anda. Begitulah seterusnya. Kita tidak melakukan ibadah kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Inilah yang akan melahirkan pahala yang begitu besar. Ayat dalil yang ketiga, yaitu surat Al-An'am. Ayat 153. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Sebentar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh yang ini, lihat, sungguh yang ini adalah jalanku. Tahu-tahu ini, ya kan? Sungguh yang ini adalah apa? Ya, sungguh yang ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati. Sungguh yang ini yang menarik ini kata-kata sungguh yang ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Apa maksudnya sungguh yang ini adalah jalanku yang lurus? Apa yang dimaksud dengan ini? Imam Al-Baghawi mengatakan demikian. Imam Baghawi itu ulama Syafi'i, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ensiklopedi ini beliau ini. Wafat tahun 516. Tokoh mazhab Syafi'i besar beliau. Mengatakan sungguh yang ini, yang dimaksud ini adalah apa yang Allah firmankan di dua ayat ini. Jadi dua ayat yang sebelumnya. Dua ayat sebelumnya itu bicaranya wala taqrabu ma'al yatim, jangan mendekati harta anak yatim. Kemudian timbangannya yang tepat, takarannya yang tepat, perhitungannya yang tepat. Ya, kemudian Allah tidak akan memberikan syariat kecuali sesuai kemampuan. Jika berbicara, bicaralah yang baik dan bersikap adillah dengan kerabat. Janji Allah, inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini jalanku. Berarti maksudnya apa? Kembali ke kesimpulan, ini berarti apa? Syariat yang Allah sampaikan kepada Rasul SAW. Dan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat.
Sahabat mengajarkannya kepada kita. Yang ini adalah jalanku. Jalanku. Jalanku inilah yang kerap kali diistilahkan dengan sebutan sunnah. Jalanku. Jalan ini tentu perumpamaan karena kata jalan ini, sirat ini digunakan untuk hal yang bersifat fisik. Jalanan. Sirat itu artinya jalanan. Ya. Sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Nah, di sini jalan dinisbatkan kepada siapa? Jalanku, berarti jalannya milik siapa? Milik Rasul SAW. Ya kan? Milik Rasul. Sirati, jalanku yang lurus. Milik Allah, milik Rasul SAW. Yang dimaksud jalan ini apa? Ini perumpamaan akan petunjuk Rasul SAW. Bahwa Islam ini yang Allah syariatkan kepada Rasul SAW, yang Rasul SAW ajarkan kepada umatnya yang tadi itu, ini adalah petunjukku. Dan ini lurus, lempeng, lurus, enggak belok-belok kanan kiri, enggak. Kenapa kok disebut jalan Islam, petunjuk Rasul SAW, jalan lurus? Kenapa kok diumpamakan dengan jalan yang lurus? Anda dulu sebelum ada tol Jawa, sebelum ada tol Sumatera, kalau pulang kampung gimana? Lewat, ada cuman tol mana? Tol Cikampek keluar selesai sudah. Indramayu kagak kelar-kelar itu, Indramayu terus kagak keluar-keluar. Jauh banget tuh Indramayu, dari pasar ke pasar, dari pasar ke pasar. Gimana rasanya? Lama. Terus? Capek, lama, terus apa lagi? Lama. Yang kedua apa? Belok-belok artinya apa? Sulit. Kan gitu? Sulit, Mas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa Allah menyebutkan di Al-Quran bahwa petunjuk Rasulullah SAW itu ibarat jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam, yaitu petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, itu adalah sesuatu yang memiliki dua spesifikasi. Apa itu? Mudah dan cepat nyampe. Karena jalan yang lurus itu gampang. Anda nggak perlu GPS. Anda mau kemana? Ke mana? Situ Bondo, Jawa Timur, dari Jakarta ke sono sampai ujung sono. Gak perlu GPS. Cuman lewatin aja tol, liatin aja petunjuknya. Sudah Anda akan cepat nyampe kok. Sumatera, sudah ikutin aja petunjuknya sampai ketemu Jambi nanti Anda. Iya kan? Iya. Dulu lewat belum nyampe Jambi, masih Padang, masih Palembang. Keluarnya di pusat di kantor bupati. Dulu keluar kantor bupati, udah mampir di situ ke empek-empek sama es kacang kacang merah. Di situ pulang gitu. Jadi balik ke sini. Wa anna hadza, dan ini adalah apa? Syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW ajarkan, maka ini adalah sirati, jalanku. Berarti apa? Petunjukku, sunnahku. Yang lurus, ini lurus. Berarti mudah, berarti cepat nyampe ke surga. Ada ungkapan menarik dari Imam Al-Barbahari. Beliau bilang, al-Islam wa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam.
Islam itu sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Beliau memulai penjelasannya tentang pokok-pokok Islam dengan kalimat yang indah ini. Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah, paham kan maksudnya kan? Islam yang tadi al-Islam. Berarti sunnah jalanku, petunjukku. Nah inilah dua ini, two in one. Tidak akan bisa terlepas. Ini jalanku yang lurus. Lalu Allah mengatakan, wala tattabi'u as-subula, jangan ikuti jalan-jalan. Ketika menyebutkan jalanku, disebutkan dengan menggunakan kata tunggal apa jamak. Ini adalah jalanku tunggal. Yang lurus, tunggal. Cuman satu. Tapi giliran menyebutkan wala tattabi'u, jangan ikuti jalan-jalan. Ketika bicara jangan ikuti jalan-jalan, Allah menyebutkan jalannya berjumlah apa? Banyak. Loh, yang diikuti yang mana? Fattabi'u wa anna hadza sirati, ini jalanku lurus, ikuti yang ini. Yang satu ini. Berarti jalan ini yang membuat siapa? Allah dan Rasulnya. Ini perumpamaan. Ini petunjuk Allah, ini petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Allah akan mengatakan, Rasulullah SAW bilang, nanti akan muncul orang-orang yang mengaku Islam, tapi sebetulnya dia membuat jalan-jalan sendiri. Dia bikin itu jalan-jalan sendiri. Akan banyak subul, akan banyak jalan-jalan itu. Maka wala tattabi'u, jangan kamu ikuti. Kenapa? Itu sulit dan gak nyampe. Saya pernah manasik umroh jemaah. Pada sesi menjelaskan tentang doa-doa. Saya jelaskan bahwa ketika Anda tawaf, maka apa? Ya doa aja bebas. Loh Anda kan punya permintaan. Ya doa aja, minta aja sama Allah sambil tawaf, sambil doa. Masuk masjid, ya doa aja. Tawaf, ya tawaf doa aja. Sa'i, ya doa aja. Di antara itu, ya doa aja. Doa apa Ustadz? Mau minta kok nanya, saya bilang. Loh yang punya hajat siapa? Kamu kan jauh-jauh ke Mekah kan pengen doa. Pengen ibadah di sana. Ya udah doa aja sendiri bebas-bebas. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Padang boleh, terserah doa aja. Rupanya jawaban saya ini membuat kaget salah satu jamaah. Di sesi tanya jawab, beliau ini nanya sambil berdiri. Pak Ustadz, saya ini umroh bukan sekali ini. Dan saya senengnya itu gonta-ganti travel. Saya suka itu, ganti-ganti travel itu seneng. Kenapa? Ada sensasi sendiri, kata dia. Ya, kan ada orang kan begitu ya, senengannya sendiri-sendiri lah. Sensasi sendiri. Tapi semua travel-travel yang saya ikutin itu beda sama Pak Ustadz. Saya diginiin, beda sama Pak Ustadz. Saya diam aja. Semuanya mengajarkan masuk masjid, doanya ini. Ketemu Ka'bah, doanya ini. Tawaf pertama, doanya ini. Tawaf kedua, ini banyak banget Pak Ustadz doanya. Setiap etape, setiap tempat ada doa khusus Pak, tebel. Jujur Pak Ustadz, saya mendengar ceramah Pak Ustadz, bisul saya pecah. Katanya dia, ini Bapak. Bisul saya pecah Pak Ustadz, enak saya. Awalnya dalam hati kecil saya mengatakan, Islam kok repot banget ya. Ini doa yang ada di sholat aja kagak apal-apal Pak Ustadz. Terus ini disuruh etape, ini doa, kesini doa, ini doa khusus. Tapi saya nggak berani protes lah, mungkin ini karena saya yang salah. Ya udahlah saya ikutin. Oh ternyata
Semuanya itu ngawur-ngawur Pak Ustadz ya, kata dia. Bahasanya Bapak itu. Itulah yang terjadi coba. Cobalah. Orang akhirnya berada dalam kesulitan yang luar biasa. Contoh lain. Sekarang dimunculkan apa? Dengan dalih cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memperbanyak sholawat. Sholawatnya kayak apa? Mereka bikin sholawat badar berlembar-lembar. Sholawat naria berlembar-lembar. Ada lagi sholawat ini. Terakhir sholawat kafiyah berlembar-lembar. Ngapalinnya plus diare. Akhirnya memberikan kesan ke masyarakat apa? Repot deh Islam ya. Ngapain sholawat aja kok repot banget. Ya inilah kalau mereka membuat jalan apa? Sendiri-sendiri Mas. Zikir. Anda kalau pengen usahamu lancar, karirmu bagus, kamu harus rajin membaca zikir ini setiap hari 1000 kali. Nggak mencong gila mulutmu Mas tadi. Jadi orang stroke begini. Ada lagi, apa namanya? Saya dulu harus disuruh baca surat Yasin Ustadz. Pokoknya dalam satu hari itu, dalam seminggu harus membaca Yasin sekian kali. Ya Allah angel banget deh Islam Mas. Dan seterusnya. Ya. Jadi makanya disebut wala tattabi'u as-subul. Jangan ikuti itu jalan-jalan itu. Kenapa? Dia hanya mengambil nama al-Islam tapi sebetulnya tidak ada Islam di situ. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Sama sekarang orang jualan sarapan. Apa? Jualan nasi uduk di mana-mana nasi uduk. Tapi nasi uduknya nggak ada. Sebetulnya itu nasi apa? Nasi putih biasa. Iya enggak? Kok bisa? Ya karena mereka cuma mengklaim nasi uduk, tapi sebetulnya itu bukan nasi uduk. Nasi uduk yang asli itu yang bikin yang empok-empok Betawi itu. Orangnya udah tua-tua sekarang udah meninggal. Saya ketemu orang Betawi asli 100%. Di Kampung Melayu. Lagi habis pengajian. Iya Ustadz, kenapa? Ngomong, saya ketawa aja. Ya Allah lucu banget nih orang ngomong. Gak bisa kita ikutin sudah. Anaknya sampai ketawa anaknya. Ustadz, mama begini kalau ngomong. Iya paham. Iya kita pokoknya semuanya dialeknya unik banget. Wah, anak bilang, anak panggil Umi. Umi ini orang Arab dia. Umi ini orang Langka. Iya, tinggal gue sendiri katanya dia. Aduh, aneh nih orang. Ini yang kalau bikin nasi uduk enak ini nih orang. Ya kan, ini nasi uduk enak beneran ini. Sama pula lontong sayur. Ini hanya sekedar contoh aja kan ya. Bahwa banyak orang mengambil Islamnya tapi itu bukan Islam. Kenapa? Karena isinya dia membuat jalan-jalan sendiri. Jadi ayat ini bunyinya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini Islam ini yang Allah syariatkan kepada Rasul SAW, ajarkan para sahabat dan sebagainya. Inilah sirati jalanku. Ini jalan saya. Fattabi'u mustaqiman, ini lurus. Berarti apa? Jangan belok-belok, bahaya. Jangan belok-belok, bahaya. Kenapa? Maka ini akan cepat nyampe ke surga. Terus apa? Mudah. Makanya di hadits man salaka tariqan, siapa yang hidupnya mempelajari ini, maka akan mudah masuk. Kemudian kemudahan apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan yang mudah. Rasulullah SAW bilang, inna hadad dina yusrun.
Islam ini gampang. Ya. Nah, penulis mengatakan di sini, penulis di sini menukil ucapan Mujahid. Mujahid mengatakan, Mujahid ini nama aslinya Mujahid bin Jabr al-Makki. Beliau ini murid seniornya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat yang paling tahu isinya Quran. Ya, sahabat yang paling tahu isinya Quran. Tentu siapa yang ngajarin dia? Ya Rasulullah SAW, ya kan? Rasulullah SAW, ya itu tadi kan Islam, Rasulullah dari Allah. Ya kan? Kemudian Rasulullah ngajarin ke sahabat seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngajarinnya ke murid-muridnya namanya ada Mujahid dan yang lain. Jadi Anda kalau baca tafsir, kitab-kitab tafsir, namanya Imam Mujahid ini akan memenuhi setiap ayat. Setiap ayat. Ada Mujahid berkata, Ikrimah mengatakan. Nah ini murid-muridnya beliau. Insya Allah ya. Mereka mengatakan, saya membaca Al-Quran ini setiap kata. Kata demi kata saya baca dan saya minta penjelasannya kepada beliau, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bahkan sampai diulang-ulangi ada yang bilang lebih dari 30 kali. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan jalan-jalan yang baru-baru ini apa? Inilah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan itu. Nah sekarang orang banyak bikin bid'ah-bid'ah. Bid'ah itu apa berarti? Jalan baru. Berarti bid'ah itu apa? Keyakinan yang baru. Bid'ah itu apa berarti? Ibadah yang baru. Yang bukan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan. Itulah bid'ah. Walaupun mereka menganggap ini jalannya bagus kok. Ya tetap aja lo yang bikin. Kiai kamu yang bikin, kelompokmu yang bikin. Ini bid'ah. Syubhat, kesesatan-kesesatan yang lainnya. Al-Quran bilang, fala tattabi'uh, jangan kalian apa? Ikuti yang ini. Jangan ikut yang itu, jangan. Kemudian penulis menyebutkan yang berikutnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat yang baru dalam urusan kami, maka itu ditolak. Yang tidak ada di situ, maka itu ditolak. Membuat yang baru di urusan kami. Urusan kami ini maksudnya apa? Al-Islam. Ya, bikin yang baru dalam urusan Al-Islam tidak ada di dalamnya. Maka itu ditolak. Di dalam redaksi lain berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada pada urusan kami yaitu Islam, maka itu ditolak, dibuang. Ada seorang kiai kayaknya Madura, dia bilang di YouTube, sudahlah kalian itu nggak usah belajar hadis. Nanti kalau belajar hadis ketemu hadis Aisyah, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka itu akan ditolak. Akhirnya nanti kalian tidak mau lagi tahlilan, manakiban, maulitan, ini itu nanti kalian gak mau melakukan itu. Kenapa? Gara-gara itu tidak ada dalam urusan kami. Udahlah, gak usah baca hadis, udah ikut kiai aja yang penting. Nah ini kan pembodohan ini namanya. Nah ini yang disebut banyak jalan-jalan yang baru. Nah ini pembodohan namanya. Ini yang berbahaya, kasihan masyarakat awam. Jadi hadis ini jelas bahwa membuat hal yang baru dalam ibadah berarti itu bukan al-Islam. Berarti itu keluar dari jalanku. Berarti dia membuat jalan-jalan yang baru.
Hadis yang berikutnya di sini, nah karena bawah-bawahnya sekedar contoh-contoh sudah gampang. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Waduh, memang ada orang yang enggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, man ya'ba? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Taat kepadaku berarti dia mengikuti jalan yang lurus. Maksiat kepadaku berarti dia bikin jalan-jalan yang baru, berarti dia nggak mau masuk surga. Yang berikutnya yang keenam, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, abghadul nasi ilallahi thalath. Manusia yang paling dibenci oleh Allah 3. Ya, manusia yang paling dibenci oleh Allah 3. 1, mulhidun fil haram. Orang yang berbuat maksiat di tanah haram. Makkah, Madinah, sekitarnya. Wa mubtaghin fil islami sunnah jahiliyah. Dia mencari dalam keislamannya, dalam Islam dia. Ya. Dalam keislaman dia mencari apa? Sunnah, jalannya orang jahiliyah. Sudah ada jalan yang lurus, tapi dia mencari jalan-jalan yang lain. Berarti jalan yang lain disebut oleh Rasulullah SAW dengan jalan apa? Ini balik ke jahiliyah lagi, kebodohan. Jahiliyah itu bodohan. Jahil, bodoh. Syekhul Islam mengatakan ucapan sabda Rasulullah SAW sunnah jahiliyah berarti masuk di dalamnya kejahilian yang bersifat umum atau kejahilian yang bersifat terbatas. Baik berkaitan dengan individu atau bukan. Yahudi, berhala atau yang lain, yang jelas segala penyelewengan yang tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ya itu tadi. Segala penyelewengan yang dibawa yang bukan berasal dari Nabi dan Rasul. Maka itu disebut dengan jahiliyah. Lalu di sini disebutkan contoh yang terakhir yaitu ucapan Hudzaifah bin Yaman, ya ma'syaral qurra istaqimu. Wahai mereka yang membaca Al-Qur'an, luruslah kamu di atas jalan yang ini. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Jika kalian itu jalan lurus di jalanan ini, maka kalian mendahului semua orang. Kalian akan berada paling depan. Kenapa? Karena kalian orang yang rajin membaca Al-Quran. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan. Tapi kalau kalian wahai orang yang baca Quran itu mencong ke kanan dan ke kiri, maka kalian akan tersesat masuk ke jalan-jalan yang lain. Jadi sekarang banyak orang seperti kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan banyak orang yang mengaku dirinya bilang hafal Al-Quran. Saya hafal Quran 30 juz, hafal Quran 30 juz, tapi sebetulnya Al-Quran tidak ada pada dirinya. Ya, berarti apa? Dinnya dia, perbuatan dia, dinnya tidak sesuai dengan apa? Al-Islam. Walaupun dia hafal Quran. Karena dinnya dia tidak sesuai dengan apa tadi? Al-Islam. Ini banyak. Apalagi baca Quran seperti lagu-lagu, diliuk-liukkan gitu. Ya kan? Meliuk-liuk bacaannya. Yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama qiraat. Ya, di sini yang terakhir Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kita dari Mujalid, dari Sya'bi, dari Masruq, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang satu masa melainkan setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Jadi semakin tambah tahun yang terjadi semakin buruk, tambah buruk. Orang beribadah semakin jauh dari al-Islam.
dinnya semakin hari semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari Islam. La aqulu amun akhsab min am. Saya tidak bicara tentang tahun ini lebih subur daripada tahun yang lalu lebih subur daripada tahun ini. Saya tidak bicara masalah iklim katanya. Wala amirun khairun min amir. Saya tidak bicara tentang periode presiden yang lalu lebih baik daripada presiden yang sekarang. Saya tidak bicara itu, kata beliau. Lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarukum. Tetapi yang dimaksud sekarang ini banyak ulama-ulama yang berada di atas Islam yang benar pada wafat satu demi satu. Tsumma yahdutsu aqwamun yaqisunal umura bi araihim, lalu lahirlah generasi-generasi yang melihat Islam itu dari pikirannya saja. Ini kan baik, Mas. Ngaco aja, jadi orang jangan kaku-kaku dong, ekstrim loh. Gitu. Pakai apa? Logikanya dia. Terjadi enggak? Terjadi. Fayan hadimul islamu wa yuslam. Maka Islam pun akan hilang. Hanya tersisa namanya tok Islam. Tapi Islam yang sebetulnya enggak ada. Dulu saya kecil itu, keluar tol Jawa Timur, masuk Porong yang lumpur. Dulu itu di situ ada satu bapak-bapak jualan kue. Apa itu namanya itu? Yang dalamnya ada gula Jawa, kita gigit moncrot itu loh. Apa namanya? Klepon. Nah, ada keluarga masih kita kecil itu. Bapak ini yang jualan klepon di situ. Terkenal keleponnya sangat enak sekali. Akhirnya waktu berlalu. Muncullah tetangganya, rame jualan kelepon kan gitu kan. Jualah kelepon gua. Sekarang Anda keluar masuk ke wilayah Porong, itu dari ujung Porong sampai ke ujung Porong semuanya kelepon bapak ini. Bapak ininya mana? Sudah meninggal. Keluarganya mana? Anda sudah nggak akan tahu mana orangnya. Semua mengaku dirinya keleponnya Bapak Fulan. Dari ujung ke ujung. Sama aja kalau Anda masuk ke Padang, Bukit Tinggi. Dari ujung ke ujung semuanya bilang keripik pedesnya semua punya dia. Semua bilang keripik pedes ini. Yang di jalan utama Bukit Tinggi itu. Yang asli yang mana? Udah gak tahu. Kapau, sama. Ya. Masuk ke kampung Kapaunya yang asli, saya masuk ke kampung Kapaunya. Lebih enak Padang yang di sini. Sudah hilang semua rasanya itu hilang. Saya bilang mana sih kampung Kapau? Ustaz saya ajak. Di situ ada warung. Saya bilang Mas, ya Allah makan Padang di pinggir jalan di Jakarta lebih enak daripada yang di sini. Jauh-jauhin aja. Kenapa? Karena sudah hilang generasinya. Sudah hilang generasi. Begitulah seterusnya. Ya, begitu sudah seterusnya. Inilah Islam. Semakin ke sini, Islam yang sebetulnya itu semakin apa? Hilang. Akhirnya orang sikap dan perbuatannya berdasarkan Islam versi pikiran dia. Islam versi ormas dia. Islam versi benderanya dia. Nah disinilah pentingnya kita apa? Wujubul Islam. Berarti wajib kita mempelajari Islam yang ini agar kita pulang ke akhirat tidak pepesan kosong. Hati-hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Ya, bolehkah kita live group apabila di dalam majelis group itu tidak ada banyak manfaat? Keluarga anak tidak mengenal sunnah, tapi mereka tidak mau didakwai. Ya, gini, grupnya ini grup apa? Kalau grup pertemanan sana sini nggak ada manfaat, silahkan keluar. Keluar lebih baik daripada keberadaan grup yang isinya ngaco-ngaco, nggak karu-karuan. Ya. Kedua, jika grupnya itu adalah grup keluarga silaturahim, di sana ada kakak Anda, di sana ada ponakan Anda, di sana ada sepupu Anda, keluar jangan, karena itu adalah forum silaturahim. Ya, nanti Anda memutus silaturahim, memutus komunikasi sama mereka. Tapi isinya nggak baik, lah disitulah peran Anda untuk mengisi yang baik. Isi, ngambil sana, ngambil sini, Anda masukkan. Semoga dari situ mereka bisa mengenal Islam yang tadi itu kan. Tersinggung, ya wajar, jangankan Anda tersinggung. Nabi dan Rasul dimaki-maki, apalagi kita. Wajarlah jamaah. Sebentar lagi masuki bulan Rajab. Bolehkah berpuasa sunnah mutlak dari tanggal 1? Adakah sunnahnya? Nah ini tadi, adakah Islamnya di sini? Puasa bulan Rajab tanggal 1 sampai 10? Islamnya tidak ada. Yang disebut dengan nama Rojabiyah. Itu beda. Itu termasuk jalan-jalan yang baru tadi itu. Tidak ada sunnah. Anda mau puasa, puasa aja Senin, Kamis yang rutin. Silahkan. Atau berpuasa 1 bulan di bulan Rajab. Lebih lagi dari mana? Ya jangan memandang sesuatu kata orang dan ini kan baik, jangan. Ya ini jalan-jalan yang baru tadi, jangan dimasuki. Udah puasa sebulan ternyata kagak dapat apa-apaan. Udah dapat dosa lagi karena berbuat bid'ah. Gitu kan. Ya, ada lagi? Silakan. Ya. Bismillah. Kakak Ana beragama Katolik. Dulu Ana dan saudara-saudara Ana setiap tanggal 25 Desember datang dan ucapkan selamat Natal. Setelah tahu hukumnya, Ana masih ngumpul di tempat kakak Ana itu di luar tanggal 25, seminggu sebelum dan sesudahnya, serta tidak ucapkan selamat Natal, sekedar kumpul dan makan saja. Pertanyaannya, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Kemudian bila diantarkan makanan Natalan, apakah halal dimakan? Iya, ada Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin itu bab membahas tentang hukum mengucapkan salam kepada orang kafir. Ada di Riyadhus Shalihin. Memang bahasannya di tengah-tengah sih. Jarang orang nyampe situ kalau kajian. Nih, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Fa'idha laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Jika kalian bertemu salah satu dari mereka, posisikan dia di pinggir jalanan, pepet dia. Hadis Nabi ini Pak. Salam itu apa? Mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Atau mengucapkan salam-salam yang lain. Selamat ya. Jangan ucapin salam sama Yahudi dan Nasrani. Selesai. Kenapa? Karena qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Ujung-ujungnya urusan lo bukan urusan gue, lakum dinukum urusan lo. Gue juga nggak akan usik-usik. Ya, urusan gue. Sudah selesai. Bagaimana kalau itu kakak? Urusan lo kak ya.
saya nggak mau ikut. Tapi ini bahasa ceramah, jangan ngomong gitu depan dia. Jangan ngomong gitu depan dia, nggak sopan. Ini cuma bahasa ceramah aja. Ya kan? Jadi apa? Nggak boleh ikut-ikutan. Jadi ngucapin selamat, nggak boleh. Selamat itu kan salam, keselamatan, doa. Berarti apa? Berarti ikut serta, berarti merayakan, nggak boleh. Tapi saya nggak ikut-ikutan, Ustadz nggak ikutan salam gitu. Cuman waktu ngumpulnya datang, lah sama saja mas. Sama aja, bener kok gue nggak ngintip gitu. Ya, ya kan. Cuman datang makan-makan sama aja. Terus gimana? Sampaikan Kak maaf. Ya. Ini masalahnya masalah agama. Ya, secara Islam tidak boleh saya mendapat. Lah dulu biasanya, iya dulu saya nggak ngerti. Setelah saya belajar, ternyata tidak boleh. Inilah ranah perbedaan. Ya, kalau mau melakukan silahkan Anda, tapi saya nggak bisa ikut. Ngomong aja. Begitulah. Ya. Oke, berikutnya. Gak ada lagi. Alhamdulillah. Gak ada yang nanya di sini. Atau nanya mau kawin. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.